Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Fasha dari Ilmu Komunikasi FISIP UI dengan NPM 22068152283. Berikut adalah video yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS pengantar jurnalisme dengan dosen pengampu saya yaitu Mbak Dona Asteria. Selamat menyaksikan. Berita yang saya ambil yaitu kasus pada siswa SMPN di Banyuwangi dibully dan dihajar teman sendiri hingga retak tulang. Dalam hal ini, saya dapat menganalisis beberapa aspek dan teori yang sudah saya pelajari di kelas pengantar jurnalisme. Pertama, yaitu terkait struktur berita piramida terbalik. Yang paling utama adalah delit. Dalam delit terdapat 1. Who atau siapa. Dalam konteks ini, who akan melibatkan yaitu korban, RDA berumur 13 tahun dan pelaku berinisial B yang juga merupakan siswa SMP di sekolah yang sama. Yang kedua adalah what atau apa. Pembulian pada siswa SMPN ini terjadi dengan pemukulan kepada korban yang mengakibatkan korban mengalami luka parah termasuk di kepala, bahkan hingga retak tulang. Dampak dari insiden tersebut, korban harus mengalami operasi yang akan dilakukan dalam waktu yang dekat. Yang ketiga adalah where atau di mana. Dalam kasus ini, di mana melibatkan lokasi pembulian pertama, yaitu di belakang kelas SMPN 4 Banyuwangi, dan lokasi pembulian kedua yang terjadi di Masjid Kelurahan Kepatihan Banyuwangi. Yang keempat adalah when atau kapan. Kejadian ini terjadi pada Jumat 13 Oktober 2023 saat jam masuk sekolah dan selesai sholat Jumat. Yang kelima adalah why atau mengapa. Dalam konteks ini, pembulian terjadi karena pelaku tidak terima pernah dilihati oleh korban. Padahal, korban melihati terduga pelaku tanpa maksud apa-apa. Yang keenam adalah how atau bagaimana. Dalam kasus ini, urutan kejadian terjadi saat pelaku memukuli korban saat jam masuk sekolah, dilanjutkan dengan pemukulan kedua yang dilakukan dengan usai sholat Jumat, dan korban menelpon ibunya dengan kondisi yang luka parah yang akhirnya dibawa ke rumah sakit dengan hasil yang cukup mengenaskan, yaitu korban harus dioperasi karena adanya tulang yang retak sehingga ibu korban akan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolresta Banyuwangi. Struktur kedua yaitu debat. Dalam debat ini terdapat 1. Informasi penting yang memperluas argumen topik, yang berisi tentang detail bagaimana insiden pembulian ini terjadi, mulai dari urutan peristiwa pembulian pertama di sekolah, pembulian kedua di sekitar masjid, sampai tindakan pelaku yang akhirnya menimbulkan dampak pada korban. Yang kedua adalah argumen atau laporan dari saksi mata dan kontroversi. Berita ini berawal dari laporan ibu korban yang melihat anaknya luka parah akibat perlakuan keji oleh temannya sendiri. Yang ketiga adalah cerita. Bagian ini mencakup elemen naratif yang menjadikan cerita lebih menarik. Hal ini melibatkan bagaimana insiden itu mempengaruhi fisik dan emosional, baik dari sisi korban dan pelaku. Selanjutnya ada bagian di mana ibu korban berusaha penuh untuk mendapatkan keadilan untuk anaknya. Yang keempat adalah bukti, penting untuk menjanjikan bukti yang mendukung laporan berita. Berita kuat yang mendukung pada kasus ini adalah pengakuan dari korban dan pelaku beserta hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan retaknya tulang korban. Yang kelima adalah detail latar belakang. Bagian ini juga akan memberikan latar belakang yang relevan untuk konteks pada kasus tersebut, yaitu mencakup riwayat pembulian di sekolah tersebut hingga langkah-langkah yang telah diambil oleh SMPN 4 Banyuwangi atau pihak berwenang dalam mencegah kasus pembulian seperti ini. Struktur berita yang terakhir yaitu detail yang mencakup informasi tambahan yang menarik, item terkait dan juga penilaian jurnalis. Dalam banyaknya pemberitaan terkait kasus ini, semua jurnalis menuliskan hasil akhir dari kasus ini yaitu terkait hukum dan keadilan yang perlu diberlakukan. Selanjutnya, saya akan menganalisis dari segi bahasa berita atau bahasa jurnalistik. Yang pertama, communicative language. Bahasa yang komunikatif menjadi karakteristik suatu berita untuk memudahkan pembaca dalam memahami berita. Salah satu contoh dapat dilihat pada kalimat seperti ini. Yang kedua, sentence specification. Contohnya dapat dilihat pada potongan kalimat berikut ini. Seorang jurnalis menambahkan dalam kurung terduga pelaku sebagai penjelasan bahwa huruf B yang ia tulis merupakan inisial dari pelaku. Yang ketiga, clarity of meaning. Kejelasan makna adalah ciri bahasa jurnalistik yang tidak memasukkan opini pendapat seseorang dalam sebuah berita. Contohnya bisa dilihat dalam berikut ini. Kalimat tersebut jelas menyebutkan bahwa retak tulang yang dialami korban memang benar berdasarkan hasil pemeriksaan petugas medis, bukan hanya sebuah argumen belaka. Yang keempat adalah word saving. Berikut ini adalah contoh penghematan kata yang terdapat pada salah satu berita. Berdasarkan data, kalimat tersebut memiliki ciri yang benar.
karena kalimat tersebut merupakan kalimat singkat yang memberikan informasi namun tidak membuat pembaca merasa bosan. Yang kelima, redundancy atau tidak mubazir. Kalimat yang salah dapat ditemukan pada kata setelahnya dan kemudian merupakan makna yang sama, sehingga jika digunakan keduanya akan menghasilkan makna ganda. Seharusnya, kalimat yang benar dapat digunakan dengan kalimat, kemudian korban dilarikan ke RSUD Bimbangan untuk mendapatkan perawatan. Hal yang dapat saya highlight adalah bagaimana seorang jurnalis memproduksi konten berita dan mencari kebenaran. Berdasarkan materi yang saya kaitkan dengan presentasi oleh kelompok 1 di kelas, yaitu kasus ini dapat dilihat dari semua berita yang ada dari sumber-sumber yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari seorang jurnalis yang menampilkan hasil dari wawancara saksi, ibu dari korban bahkan menampilkan hasil dari petugas medis terkait dampak yang dirasakan oleh korban. Dalam keseluruhan, jurnalis memiliki peran yang sangat penting terkait kasus seperti ini. Mereka adalah wakil masyarakat dalam mencari fakta dan kebenaran, serta dalam memastikan bahwa berita yang disajikan adalah berita yang akurat dan bermanfaat untuk masyarakat. Dalam video ini, saya mengambil kasus pada berita yang ada pada institusi ternama, yaitu Detik, Kompas, dan TV One News. Pentingnya prinsip-prinsip jurnalisme dalam profesionalisme jurnalis dan menjalankan fungsi jurnalisme di era digitalisasi saat ini sangat relevan dengan konteks kasus yang saya angkat. Berdasarkan sumber dari Ryan dan Tanford pada bab 3, ada beberapa hal yang dapat dianalisis. Yang pertama, akurasi dan kredibilitas. Dalam era digitalisasi, berita dan informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui platform online. Oleh karena itu, prinsip akurasi menjadi sangat penting. Institusi media seperti TV One News, Kompas, dan Detik sudah menunjukkan bahwa berita yang mereka hasilkan tentang kasus ini adalah akurat dan berdasarkan pada fakta yang terverifikasi. Ini membantu mempertahankan kredibilitas media. Yang kedua, objektivitas dan keseimbangan. Institusi media harus menjalankan fungsi jurnalisme mereka dengan objektivitas. Mereka tidak boleh memihak kepada pihak manapun yang terlibat di dalam kasus tersebut. Keseimbangan dalam pemberitaan adalah kunci untuk memberikan perspektif yang seimbang kepada masyarakat. Yang ketiga adalah transparansi. Masing-masing institusi yang saya ambil sudah mengungkapkan sumber informasi mereka dan menjelaskan bagaimana mereka memperoleh berita tersebut. Hal ini mendukung transparansi dalam produksi berita dan memberikan kepercayaan kepada pembaca. Yang keempat adalah etika dalam perlindungan privasi, yaitu institusi media ternama yang saya ambil sangat berhati-hati dalam melindungi privasi individu, terutama korban dan juga pelaku. Penggunaan foto, nama, informasi pribadi harus sesuai dengan etika jurnalisme. Baiklah, berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat video ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.